Cari diamond untuk penghargaan reward sebagai double diamond. Jadi ini kedua kalinya nih kita belanja diamond di sini ya. Dua kali. Nah, teman-teman kan banyak yang merasa kalau wah enak ya, mama aja dapat diamond, kemudian jalan-jalan, udah gitu uangnya sampai 1 M, 2 M, kata kayak gitu kan. Karena memang peringkat diamond itu peringkat yang sudah mencapai 1 miliar penghasilannya ya. Nah, kemudian saya waktu punya ide, ya diamond kenapa dibeliin diamond sih sekalian gitu. Jadi akhirnya sejak saat itu yang diamond benar-benar dibeliin diamond gitu ya. Nah, teman-teman kalau tahu diamond itu sebetulnya ini batu yang prosesnya itu terbentuk selama 3 miliar tahun. Terus kemudian dia itu ada di dalam tekanan panas tuh sampai 1900 sampai 1300 derajat Celcius. Jadi kalau air mendidih itu cuma 100 mendidih, ini 10 kali lipatnya. Kemudian dia ada di kedalaman 200 sampai 150 sampai 200 km. Tekanannya itu sampai berapa 10 kilobar. Jadi berat banget, tekanan itu keras banget. Bayangkan ya kalau buaya yang itu kencang aja cuman 0, sekian bar. Jadi 1000 kali lipatnya buaya dikali 10. Itu tekanannya keras, itu baru jadi diamond. Jadi diamond tuh melatih proses hancur-hancuran. Nah, Majaran jadi diamond ini juga nggak gampang kan? Nggak gampang, ada hancur-hancurannya. Boleh cerita nggak proses jadi diamond dan hancur-hancurannya? Apa tekanannya, panasnya ketika sebelum jadi diamond? Gimana Majaran? Pasti kan seperti teman-teman tahu awal nulis kita BM itu kan saya jangan kan masuk top 10 kan. Penghasilan itu masih oke lah, mungkin kalau untuk bagi teman-teman sebagian dianggap besar, 900.000 itu dianggap besar. Tapi buat saya waktu itu sebagai penulis yang dikatakanlah sudah punya buku, sudah punya basic pembaca, kemudian teman-teman saya udah belasan juta, saya baru 900.000, itu rasanya yang bener aja Majarani dapat segitu gitu kan. Teman-teman pun merasa bener mbak cuma dapat segitu, tapi ya itu dia semuanya proses. Saya di situ langsung mempelajari kenapa teman-teman saya bisa sampai nilai yang sebesar itu, sedangkan saya enggak. Di situ saya kan nulisnya novel yang sudah dicetak, dimasukin ke KBMF gitu kan. Terus sementara teman-teman novel baru. Makanya setelah itu saya pun buat novel baru, dan setiap kali tamat itu yang membuat saya mungkin sekarang lebih cepat ketimbang teman-teman adalah novel saya sudah sangat banyak di KBMF. Jadi begitu tamat, saya tuh nggak langsung diam, nggak langsung down. Misalkan anggap lagi nih, beberapa teman kan sering bilang, aduh novelku gak laku, subscriber cuma segini, kemudian langsung ditamatin dan gak membuat novel baru lagi, seperti menyerah gitu. Kalau saya enggak, kalau yang ini tamat tidak laku, berpendek, bikin lagi. Jadi makanya novel saya itu ada sekitar mungkin 50 lebih di KBMF itu, karena yang seperti itu ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung request pembaca kan. Kalau di aplikasi beda dengan buku gitu. Makanya dari sini kesulitannya itu apa? Itu dia mempertahankan pembaca, mempertahankan mood sama ide supaya bisa tetap ada seperti itu. Jadi nggak mudah, dan alhamdulillah hasilnya memang memuaskan. Tapi sempat nggak ngalamin nggak dikenal di KBM? Oh iya, KBM kalau, Facebook dulu ya. Kalau di KBM Facebook dulu dia misalkan ada yang nulis siapa penulis favorit kalian, itu hampir nggak ada yang nulis Majarani. Jadi waktu itu KBM Facebook lama tuh ada banyak yang ngetop kan, Majarani itu nggak ada yang kenal. Mungkin kalau ada 100 penulis KBM ngetop di Facebook kala itu, mungkin saya mungkin ada nomor 60, saya mikirnya gitu, oh mungkin saya ada di nomor 60 gitu aja, nggak pernah yang, ya paling di komentar-komentar ada yang nge-tag, aku sukanya Mbak Majarani gitu kan, tapi nggak sebanyak orang-orang yang, wah banyak sekali lah ibarat. Tuh, jadi pernah ngalamin nggak ngetop, kalau diremehin pernah nggak? Misalnya penulis bisa aja dapat apa sih, paling berapa ya, pernah ngalamin gitu? Oh iya, karena penulis itu tetangga bilang gini, oh kamu sekarang jadi penulis ya gitu, ya berapa penghasilan kamu? Yang dibayar lah sudah bilang, oh gitu ya 3 juta ya sebulan. Dalam hati cuma nelen-nelen aja. Mau dibilang iya enggak gitu, mau dibilang enggak kan dia nanya lagi berapa gitu. Tapi waktu dia ngomong 3 juta sebulan, waktu itu udah posisinya apa tuh? Pas udah diamond, pas udah 50 juta sebulan. Udah 50 juta sebulan, oh penulis cuma 3 juta ya sebulan dia yang ngomong. Tapi dia diam aja gitu. Ya memang enakan low profile, high profit ya kak, daripada high profile atau low profit gitu. Jadi kita nyantai, lebih enak kalau orang terserah menilai kita penghasilannya berapa, yang penting di rekening kita. Iya, mendingan orang nyangkain kita miskin, Gak ada yang minjem uang. jadi gak ada yang minjem.
Kalau orang ngira kaya minjem kita nggak kasih, nggak punya duit ya nggak pelit ya kan. Kalau di Facebook kayak gitu, misalkan kita habis kayak gini nih diamond, nanti di inbox tuh ada yang jual kesedihan. Intinya minta disumbang atau minta uang itu pasti ada kayak gitu. Ya sebenarnya teman-teman kita bukannya kita nggak mau nolong ya kan, maksudnya kita semua juga ngalamin gitu. Iya. Kita ngalamin diremehin, ngalamin rendah, cuman kan yang bangkit, yang berhasil ya nggak. Jadi penulis platform aja kan memang kayak direndahkan banget ya. Ibaratnya tuh satu yang ngaco gitu, dianggapnya tuh seluruhnya ngaco begitu kan. Kemarin juga sempet ada yang komen di postingan novel saya yang pas promo, kan memang namanya clickbait ini memancing supaya orang komentar gitu kan, biar naik apa-apa. Memang umur 19 usia anak dan ayah dari 19 tahun itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu kan. Tapi itulah penulis platform itu bodohnya begitu. Itu kalimatnya benar-benar tendensius mengatakan kalimat penulis platform itu bodoh, padahal sebenarnya enggak. Kalau dia baca novelnya dengan detail, di situ kan dijelaskan kenapa. Itu kan Fox 1 ya, point of view 1, otomatis si anak itu berpikirnya itu jauh kan, perbedaan seperti dekat, perbedaan seperti itu. Tapi buat orang normal mungkin itu perbedaan yang normal aja, mungkin dia ayahnya nikah muda, anaknya usianya segini, tapi sebenarnya enggak gitu. Cuma memang sengaja dibuat nggak masuk akal tuh buat promo aja sebenarnya gitu. Untuk Ya jadi memang direndahin, di aplikasi pun sempat ya bukan top tier ya kan, di aplikasi. Nah bahkan setelah sukses di aplikasi pun dianggap penulis aplikasi itu penulis level bawah ya. Jadi ya kita jalani aja karena memang diamond ya prosesnya begitu, panjang, panas, penuh tekanan, tapi yang penting kan bersinar ya. bersinar. Yang bersinar dan bisa bergoyang nanti jari. Satu lagi belum. Satu lagi masih di sini. Oke, thank you. Selamat Majarani jadi diamond. Semoga teman-teman juga lihat jangan suksesnya doang, tapi beratnya perjuangan. Karena memang proses jadi diamond itu sama dengan batu diamond. Panjang, panas, penuh tekanan, tapi at the end yang penting bersinar. Bersinar di atas. Siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Maja ya. Sama-sama.